Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang sepanjang malam hari ini, bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan iri melihat keberhasilan orang fasik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang keberhasilan orang fasik dalam hidupnya dan tinggal dalam kenyamanan, sedikit banyak pasti menimbulkan pertanyaan dan juga rasa kesal dari kita orang yang melihatnya. Kita yang rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin memberi persembahan dan lain sebagainya. Sebaliknya orang-orang fasik yang tidak pernah gereja, orang-orang yang melakukan kejahatan dalam hidupnya, mereka sepertinya hidupnya serasa mujur dan tidak punya masalah. Sedangkan mereka tetap melakukan dosa dalam hidupnya, namun mereka sepertinya terus-menerus memiliki keberhasilan dan berkat. Hal inilah yang pasti sering menjadi bagian dari kita secara manusiawi. Secara manusiawi saya katakan kita pasti akan melihatnya dan menjadi marah dan iri. Hari ini, pagi hari ini melalui renungan harian di Kolima, nas firman Tuhan boleh mengingatkan kita bagaimana pemazmur berkata, ketika kita melihat semuanya itu, melihat keberhasilan orang fasik dalam hidupnya, melihat keberhasilan orang yang selalu melakukan tipu daya tapi gak ketahuan-ketahuan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, yang pertama kita diingatkan untuk tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Urusan orang fasik adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tetap berdoa, melakukan ibadah kita, melakukan saat teduh kita, melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Kalau kita ingat khotbah minggu kemarin, kita adalah para pengikut Yesus. Kita diminta untuk menjadi pengikut Yesus, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Lalu yang kedua yang diminta oleh penulis Mazmur ini, yakni nantikanlah Dia. Kita menantikan akan tiba waktunya. Seperti yang dikatakan oleh penulis kitab pengkhotbah, bahwa segalanya akan indah tepat pada waktunya. Ketika kita melihat mereka cukup saja tahu sebagai referensi bahwa mereka berhasil dari jalan yang tidak baik dan tidak benar. Bagian kita adalah menantikan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan berkat. Cara Tuhan itu pasti cara yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terucap daripada mulut kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau berpengharapan di dalam Tuhan, yang mau tetap menaruh segala pengharapannya kepada Tuhan, pasti akan Dia berikan tepat pada waktunya. Ada beberapa kata-kata bijak yang bisa saya ambil mengutip, berbicara tentang iri hati. Memang dalam diri manusia sering terjadi, tapi firman Tuhan boleh menguatkan kita hari ini untuk tetap berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan. Yang pertama saya ambil dari perkataan Najwa Shihab, seorang presenter, berkata,
Berdiam diri dari kecamuk pribadi, sebab ego dan dengki sudah lama tersisih. Mari kita sisihkan itu dalam diri kita, dan kita berdiam diri tetap menantikan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita terus menaruh harapan kita. Aeschylus, seorang dramawan Yunani, berkata, hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk menghormati kesuksesan seseorang tanpa merasa iri. Mari menjadi bagian orang yang sedikit yang memiliki kekuatan melihat keberhasilan orang lain. Epicurus, seorang filsuf dari Yunani, berkata, Epicurus, orang bodoh tidak merasa cukup puas dengan semua yang telah dicapainya, melainkan hanya merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Mari kita sisihkan iri hati dan dengki. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.